Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With me again, Rifka Anissa. Di video kali ini kita akan bahas tentang bodo amat. Ada yang lagi ngerasa sama kayak aku nggak? Di umur 20-an ini, atau kalau kata orang, quarter life crisis, kita akhirnya jadi memperhatikan banyak hal gitu loh. Dan semua hal itu akhirnya kita anggap penting. Contohnya, yang pertama, punya circle dan punya banyak teman, itu rasanya wajib banget. Karena kalau kita punya circle, kita punya banyak teman, akhirnya kita bisa melakukan hal yang menyenangkan. Kayak ngobrol, nongkrong, atau main kemanapun. Dan itu kalau kita punya teman, akhirnya jadi asik gak sih? Lalu yang kedua adalah punya HP bagus, punya barang branded, itu rasanya wajib juga. Karena apa? Karena semua orang juga punya ternyata. Jadi kita juga harus punya dong. Yang ketiga, kerja atau kuliah di tempat-tempat yang menurut kita emang bagus. Dan banyak orang juga yang ada di sana. Jadi seakan-akan kita menganggap kita juga harus ada di sana. Baru bisa dikatakan sukses, baru itu pencapaian namanya. Lalu yang keempat adalah traveling. Semua orang kayaknya sekarang gampang banget traveling. Entah ke Bali, entah ke Lombok, atau bahkan ke luar negeri. Jadi kayaknya juga kita harus ke sana nggak sih? Dan inilah guys dampak dari sosial media. Sosial media sometimes membuat kita lebih tahu kehidupan orang lain, lebih tahu tentang pencapaian orang lain. Dan akhirnya kita yang lagi ada di fase bingung, ada di fase pencarian jati diri, ini ngerasa bahwa itu adalah standar yang harus kita capai juga. Kita akhirnya jadi gampang ke distract sama hal-hal yang kayak gitu. Dan akhirnya guys, kita akan mengubah diri kita sendiri, kita akan mengubah diri kita untuk menuruti ekspektasi orang lain, omongan orang lain, dan juga standar-standar yang seakan-akan itu harus kita capai juga. Dan dari situ kita akan jadi orang yang people pleasure, yaitu yang haus akan validasi, haus akan pengakuan, dan kita akan kehilangan diri kita sendiri. Dan disinilah bodo amat itu diperlukan. Tapi bodo amat yang seperti apa? Di sini bukan berarti bodo amat itu kita close-minded. Bukan berarti kita nggak mau dengerin omongan orang lain, nggak mau dengerin pendapat orang lain, atau saran orang lain. Bukan yang kayak kita merasa kita paling benar, enggak. Bodo amat di sini nggak bikin kita close-minded guys. Tapi bodo amat yang seperti apa? Jadi jangan bodo amat ke semua hal, tapi bodo amatlah ke hal-hal yang emang itu kurang perlu. Kita harus lebih selektif memilih hal-hal mana yang harus kita pedulikan. Kalau pada awalnya kita ngerasa bahwa omongan orang lain, ekspektasi orang lain, bahkan standar orang lain itu penting, kali ini kita juga harus bisa memilih, kita harus lebih selektif buat memilih mana yang itu memang penting dan mana yang kurang penting. Kita juga harus tahu urutan prioritas kita. Dan ketika kita tahu urutan prioritas kita akan memperhatikan hal yang emang penting. Kita akan fokus ke hal-hal yang emang itu layak untuk diperjuangkan dan layak untuk diperhatikan. Kalau kata Mark Manson, dewasa itu adalah ketika kita hanya peduli ke hal-hal yang emang perlu untuk dipedulikan saja. Dan ini adalah proses pendewasaan yang harus kita lalui, yang harus kita pelajari di umur-umur yang di quarter life crisis ini gitu loh. Selain itu, kita juga harus sadar bahwa arti kesuksesan itu beda-beda. Kita nggak bisa samakan antara arti sukses menurut kita dan menurut orang lain. Jangan pakai standar kesuksesan orang lain untuk membuat standar kesuksesan kita. Dan juga jangan pakai standar kesuksesan kita untuk menilai orang lain. Karena yang terkadang terlihat simpel itu yang justru penting, dan terkadang hal yang penting justru terlihat biasa-biasa saja. Jadi tentukan standar kesuksesan kita itu dari apa yang kita lalui, dari keadaan kita, bukan dengan melihat orang lain. And the last, aku mau ngucapin, silahkan tentukan diri kalian tanpa melihat dan tanpa menggunakan standar orang lain. Karena kita juga harus mengakui bahwa hidup itu gak bisa selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kita juga harus perlu bodo amat ke hal-hal yang memang itu gak penting. Dan jangan berarti bodo amat untuk semua hal. Dan ya, itu aja dari aku. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.